terlihat? Terlihat Bu, kalau bisa full screen Bu, biar cantik ya Bu. Ada full screen-nya pun F5 biasanya Bu ya kalau dia. Iya, ini saya coba. Oh ya mantap Bu. Ya sudah jelas. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillahi la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur, Pak Kasubdit, Pak Kasih, Bapak Ibu yang menjadi panitia dan mendampingi kita sudah berminggu-minggu atau ya, ini alhamdulillah sudah tetap konsisten dengan amanah yang diberikan. Semoga tetap diberi kesehatan. Bapak Ibu peserta BIMTEK kali ini yang ada di zona apa ini? Zona ini ya Pak ya? Indonesia Timur ya? Timur dan Tengah Bu. Timur dan Tengah. Alhamdulillah, mari sebelum kita mulai materi kita sejenak menundukkan kepala kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita jalani hari ini betul-betul bermanfaat untuk putra-putri kita, anak didik kita, peserta didik kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya dan selalu menjalankan amanah dan melalui bahasa Arab yang kita harapkan bisa menjadikan mereka usahtul lughah al-arabiyyah, muhibbil lughah arabiyyah fi nafsil waqt kadzalika huwa lughatul Qur'an, ta'ammuk fi dinina li hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ini mungkin session yang sudah ketujuh ya, kalau dari materi-materi sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapatkan materi yang sangat banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh diterima oleh Bapak Ibu, disampaikan oleh para narasumber, terus nanti bisa bermanfaat untuk inovasi pembelajaran bahasa Arab kita ke depan. Dan siang hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi yang terkait dengan KMA baru kita, terutama nanti kita fokus kepada jenis-jenis tag. Ya, jenis-jenis tag yang di situ berarti kita nanti akan mengkaji strukturnya, kita akan mengkaji fungsi sosialnya, dan bagaimana nanti kira-kira itu ketika kita mengimplementasikan di dalam pembelajaran bahasa. Tapi sebelum itu mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Mamlu Atul Hasanah. Bapak Ibu mungkin bisa memanggil saya Mamlu. Biasanya teman-teman memanggil saya Mamlu. Kalau seandainya pasca dari penyampaian materi ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu masih harus diskusikan dengan kami, monggo nanti bisa menghubungi saya melalui nomor ini, bisa WA saya atau mungkin bisa telepon. Ini nomor HP yang bisa direkam oleh Bapak Ibu ketika mungkin nanti dalam proses pembelajaran, terutama terkait dengan jenis-jenis tag ini masih ada beberapa yang perlu didiskusikan. Saya persilahkan untuk menghubungi saya, ya, baik secara HP ataupun telepon ataupun WA, karena nomor ini nomor yang sama. Monggo. Sehari-hari saya di UIN Malang. Kalau mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang nanti berkesempatan untuk pergi ke Malang, monggo bisa bersilaturahim ke kantor kami. Mungkin itu sekedar perkenalan diri saya sehingga kita nanti ngobrolnya enak ya, setelah tahu siapa sih sebenarnya narasumbernya, biar nanti bisa bersilaturahim lebih lanjut. Bapak Ibu, kemarin mungkin seharian Bapak Ibu sudah menerima materi-materi ini, bahwa di dalam KMA yang baru itu ada beberapa poin yang menjadi ciri khas atau mungkin bisa disebut sebagai distingsi yang sedikit membedakan dengan KMA sebelumnya, yang istilahnya itu ya ketika mengajarkan ini unsur bahasa ya, atau kita mengajarkan al-maklumat lughawiyah ini, kita menitik beratkan pada bentuk, makna, dan fungsi. Kemarin saya kira ini sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Demikian juga ketika kita mengajarkan maharah lughawiyah ya, kita mengajarkan maharah lughawiyah, di situ kita menggunakan pendekatan yang
direkomendasikan di dalam KMA ini yaitu pendekatan pedagogi genre. Saya mohon izin untuk mengucapkannya dengan pendekatan pedagogi genre dalam konteks bahasa Indonesia karena genre ini sudah diadopsi bahasa Indonesia, di KBBI juga sudah diadopsi sehingga saya tidak perlu menyebutkannya dengan bahasa yang lain, bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain, sehingga saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita menyebutnya sebagai pendekatan pedagogi genre sehingga memudahkan kita untuk berinteraksi dengan kata ini. Bapak Ibu, mungkin sebagai penekanan agak akhir dari session yang panjenengan sudah dapatkan, Bapak Ibu sudah mendapatkan materi-materi sebelumnya, pemilihan kita terhadap pendekatan kemarin itu sebenarnya ada banyak alasan, ada banyak argumen, ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Salah satu di antara pertimbangan yang menurut saya sangat penting adalah kita ingin mengkolaborasikan antara isu-isu terbaru di dalam pendekatan bahasa, ya, pendekatan pembelajaran bahasa, tapi sekaligus kita juga tidak ingin melupakan bahwa kita punya kekayaan hazanah turos Arabi yang luar biasa. Sehingga dalam pembelajaran bahasa Arab, sinergi dari kedua mazhab, baik itu kita tetap melihat bagaimana turas Arabi merekomendasikan kita, tapi sekaligus finafsil waqt kita tidak melupakan bahwa ada isu-isu terbaru dalam pembelajaran bahasa. Diharapkan apa yang telah ditetapkan oleh KMA 183 ini bisa semakin meningkatkan kualitas putra-putri didik kita. Kalau kita lihat sekilas Bapak Ibu bahwa di dalam linguistik modern atau pendekatan pembelajaran bahasa yang terbaru, itu salah satu madhab dalam linguistik itu ada yang kita kenal namanya adalah madhab fungsional. Kalau dulu kita mengenal juga ada beberapa madhab sebelumnya, ada madhab strukturalisme, ya, ada strukturalis, ada juga yang namanya fungsionalis. Nah, an-nahwu al-wazifi itu salah satu yang lahir dari madhab fungsionalis ini. Nah, rekomendasi dari orang-orang fungsionalis ketika belajar bahasa itu yang pertama adalah bahwa al-wazifah ar-ra'isah lil-lughah litawassul, at-tawassul, bahwa kompetensi yang diinginkan atau fungsi utama dari orang belajar bahasa itu sebenarnya ya komunikasi. Kemudian selanjutnya yang juga tidak boleh kita lupakan bahwa prinsip yang kedua dari pembelajaran fungsional ini adalah binaul jumlah, itu adalah li khidmatil makna. Jadi ketika kita membuat kalimat, ya, tujuan utamanya itu adalah untuk apa? Untuk menyampaikan makna. Dan demikian juga menurut aliran fungsional di sini bahwa salah satu tujuan penting dalam belajar bahasa adalah tahqiqul kifayat, merealisasikan kompetensi. Kompetensi ini bisa berupa apa? Kompetensi gramatikal, bisa berupa kompetensi wacana, bisa berupa kompetensi strategis, kompetensi budaya yang mungkin sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ketika panjenengan semua membahas evaluasi. Ya, ini pertimbangan pertama ketika kita melihat aliran fungsionalis dalam pembelajaran bahasa. Tapi di satu sisi, apakah sebenarnya ini hanya mempertimbangkan mazhab baru dalam pembelajaran bahasa? Tidak. Sebenarnya kalau kita lihat KMA kita ini juga ingin kembali ke khitoh, bagaimana sebenarnya belajar bahasa itu sebagaimana yang direkomendasikan oleh para ulama bahasa Arab sebelumnya. Kita lihat aja nanti beberapa dokumen, mungkin yang kita lihat nanti adalah kitabnya Sibaweh, Imam Sibaweh yang sangat terkenal dengan keahliannya, salah satu nuhat kita yang buku-bukunya selalu dibuat rujukan di dalam belajar bahasa Arab. Demikian juga nanti ada beberapa ulama yang coba kita lihat pendapatnya tentang ini. Coba kita ke Imam Sibaweh. Dalam Alkitabnya beliau juga mengatakan bahwa inna bina al-jumlah ya'ti li khidmatil makna. Beliau ketika menulis buku ini ya Alkitab, di dalam bukunya beliau juga mengatakan begitu bahwa bina al-jumlah ya'ti li khidmatil makna. Jadi sejak dulu para ulama turas kita pun mengatakan bahwa ketika belajar bahasa itu sesungguhnya misi utamanya adalah struktur yang kita buat atau kalimat-kalimat yang kita susun itu adalah untuk menyampaikan makna yang ingin kita sampaikan. Jadi ini seandainya kita itu mengajarkan anasirul lughah dengan madhab yang tiga tadi itu ya, bentuk, makna, sekaligus fungsinya, itu kita sudah ikut kembali
kembali ke khitoh kalau istilah saya, bahwa ulama-ulama kita sejak dulu merekomendasikannya itu seperti itu ya. Sehingga kalau misalnya kita teruskan apa yang didawuhkan oleh yang di apa namanya yang qaul dari si bawah ini, beliau mengatakan innal ma'na huwal asl ya. Sehingga kalau misalnya setiap kita membuat tarkib itu sebenarnya bukan semata-mata yang kita pentingkan adalah mujarrad mabnanya, bukan bentukannya, tetapi di situ ada makna yang sesungguhnya dibalik mabna itu yang harus lebih diperhatikan. Sehingga ketika misalnya kita itu membuat mubtada khobar, itu tidak semata-mata dipahami bahwa itu adalah ismain marfu'ain, tidak, keduanya itu biasa isim marfu begitu, tetapi sebenarnya kita lebih harus memahami apa sebenarnya makna ketika kita menggunakan struktur mubtada khobar. Apa bedanya ketika kita menggunakan mubtada khobar itu dengan ketika kita fi'il fa'il dan seterusnya begitu. Jadi tidak semata-mata mengajarkan putra-putri kita, mengajarkan anak-anak didik kita bahwa mubtada khobar itu terdiri dari isim, dua isim yang kemudian yang pertama adalah mubtada dan khobar, sementara jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, tetapi juga harus menjelaskan kepada mereka bahwa kapan sebenarnya secara tepat kita menggunakan jumlah ismiyah dan kapan secara tepat kita menggunakan jumlah fi'liyah. Itu kalau kita ikut rekomendasi ulama-ulama terdahulu seperti itu. Imam Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf juga mengungkapkan hal yang sama. Al-lafdhu sebenarnya adalah tabi'un lil makna. Lafaz yang kita keluarkan itu semuanya ya tabi' lil makna ya. Wa kullu taghyirin, semua perubahan itu yatra'u alal mabna bin hasfin au ziyadah au idgham la budda an yakuna li khidmatil makna. Baik itu kita misalnya ada membuang kata, membuang kalimat, membuang huruf dan seterusnya itu, atau menambahkannya, semua itu adalah urusannya adalah ketika kita ingin mengungkapkan makna yang tepat dengan struktur yang kita gunakan. Jadi dengan beberapa dasar ini nanti juga mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkannya, misalnya bagaimana Jurjani mengatakan dengan teori nudumnya, bagaimana juga nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat Ibnu Jini dalam khosoisnya. Rekomendasinya sama. Jadi kita ketika membentuk sebuah kalimat, sesungguhnya misi utamanya adalah kita untuk menyampaikan makna dari apa yang ingin kita sampaikan dalam komunikasi itu. Bapak Ibu, selanjutnya adalah kenapa kita memilih pendekatan pedagogi genre. Mungkin ini hanya menguatkan dari apa yang sudah Bapak Ibu mendapatkannya, bahwa ketika kita memutuskan kemarin kenapa pendekatan ini yang yang dipilih atau direkomendasikan, meskipun kita tidak menafikan pendekatan yang lain yang muncul, bukan ini satu-satunya, tetapi ini adalah yang paling direkomendasikan. Ini karena ada beberapa pertimbangan Bapak Ibu. Mohon ini menjadi catatan juga untuk kita semua. Setelah kita melakukan penelitian terhadap Al-Quran sebagai sumber epistemologi belajar bahasa Arab yang paling utama, di sana Al-Quran itu menjelaskan bahwa fase belajar bahasa itu ada 5 ini. Ada fase meniru, ada fase persepsi nalar, kemudian ada fase abstraksi, ada fase hubud, ada fase istifta, semua ini. Nah, dari fase-fase ini sampai di fase ketiga yang ini diakomodir oleh pedagogi genre. Jadi seandainya kita melakukan siklus pembelajaran, ya, pembelajaran bahasa, kemudian mengikuti siklus ini, sesungguhnya kita juga sama dengan rekomendasi Al-Quran untuk mengikuti bagaimana orang itu sebenarnya fase pembelajaran bahasa mereka atau fase perkembangan bahasa mereka. Jadi kita diharapkan dengan mendapatkan landasan yang kuat bahwa sebenarnya pemilik bahasa sendiri merekomendasikan siklus ini. Dengan kita mengikuti pedagogi genre, kita ya berharap siklusnya seperti yang direkomendasikan oleh Al-Quran, mudah-mudahan itu akan mempermudahkan anak didik kita untuk mendapatkan bahasa yang kita inginkan. Selain itu Bapak Ibu, mungkin sekilas saya juga harus menyampaikan bahwa pedagogi genre ini kita pilih karena ini salah satu pendekatan yang bisa mewujudkan cita-cita nasional kita, baik itu literasi, karakter, atau kompetensi. Saya tidak memperdalam lagi karena ini sudah banyak dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Tapi kita langsung mengerucut kepada materi kita. Kenapa kemudian jenis-jenis teks ini harus kita kaji? Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengajarkan unsur bahasa dengan pendekatan 3 tadi itu, tidak mungkin kita kemudian tanpa meletakkannya kepada satu teks dengan konteks yang tepat. Jadi alasan kita kenapa kita juga harus mengetahui
jenis-jenis tag itu kenapa? Karena memang dengan pemikiran semacam tadi tidak mungkin kita itu kemudian mengajarkan bahasa tetapi tidak mempertimbangkan tag yang kita gunakan sebagai input utama dari pembelajaran bahasa itu. Mungkin di KMA 183 tidak semua jenis tag itu dicantumkan namanya secara persis. Tidak semuanya dicantumkan secara persis. Tetapi dengan titipan KD-KD-nya, misalnya dengan titipan KD-KD-nya bahwa kita itu ketika mengajarkan bahasa atau unsur bahasa harus mengenalkan bentuk, makna, dan fungsi. Tidak mungkin bentuk, makna, dan fungsi itu akan kita bisa ajarkan kalau kita tidak meletakkan pada tag dengan struktur yang benar. Karena itulah materi ini diberikan kepada panjenengan semua, pada Bapak Ibu, dengan harapan dengan ilmu yang kita dapatkan tentang anwa'un nusus dan apa sebenarnya itu tag di dalam konteks pembelajaran bahasa, itu akan memudahkan panjenengan mengimplementasikan amanah-amanah yang ada di KD yang tertuang di dalam KMA 183 nantinya. Bapak Ibu, ketika kita berbahasa sesungguhnya ada 3 hal penting yang panjenengan sudah harus lakukan, bahwa ini ada hubungannya antara genre dengan komunikasi. Bahwa ketika kita berbahasa atau ketika kita itu mengeluarkan kata-kata dari diri kita, itu sebenarnya tujuan utamanya memang untuk berkomunikasi. Nah, ketika kita itu berbahasa, paling tidak ada 3 hal penting yang panjenengan harus ini ya Bapak Ibu harus perhatikan, bahwa di dalam berbahasa itu pasti ada tujuannya. Kalau sudah ada tujuan itu pasti kemudian akan berimplikasi pada aktivitas berbahasanya. Kemudian aktivitas berbahasa itu wujudnya dalam bentuk seperti apa, itu adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Mungkin untuk mempermudah saya beri contoh. Hari ini tujuan komunikasi saya adalah ingin memberitahu anak saya untuk menggunakan Zoom meeting, karena Zoom meeting lagi banyak digunakan di pembelajaran daring kita, maka saya harus memberitahukan atau menginformasikan pada anak-anak saya untuk menggunakan Zoom meeting. Nah, karena tujuan komunikasi saya adalah memberitahu anak-anak atau mengajari anak-anak saya untuk menggunakan Zoom meeting, berarti aktivitas pembelajaran saya adalah memberi petunjuk. Nah, memberi petunjuk. Kalau memberi petunjuk berarti teks yang seharusnya saya gunakan, teks yang seperti apa? Teks yang saya gunakan seharusnya adalah teks prosedur. Nah, begitu. Satu kesatuan inilah yang tidak boleh dipisahkan ketika kita istilahnya memahami teks itu. Kenapa? Karena tadi di KMA 183 sudah dikatakan bahwa tujuan utama kita berbahasa salah satunya adalah untuk komunikasi. Nah, komunikasi itu berarti dengan 3 nalar tadi itu, komunikasi itu pasti ada tujuannya, komunikasi itu pasti ada aktivitas komunikasinya. Nah, aktivitas komunikasi itu kalau dalam bahasa salah satu bentuk wujudnya adalah tipe tag yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu. Karena itulah materi hari ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu guru, karena kita yang akan menjadi sumber input. Kita yang akan menjadi sumber rujukan bagi para putra-putri kita. Nah, karena itu kalau misalnya saya gambarkan, posisi tag itu sebenarnya apa? Tag itu bukan semata-mata artikel tertulis, bukan seperti itu. Tetapi tag sesungguhnya adalah apa? Perwujudan, ya. Dari apa? Perwujudan dari kegiatan sosial kita. Berkomunikasi itu yang memiliki tujuan tertentu seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga ketika misalnya tujuan kita itu mendeskripsikan sesuatu, pasti tagnya berbeda dengan saya menyapa seseorang. Ketika tujuan saya itu berargumen, pasti berbeda dengan ketika saya bercerita. Dan seterusnya begitu. Karena itulah pemahaman terhadap jenis tag ini itu akan menjadi urgen bagi kita, sangat penting bagi kita untuk memahaminya secara utuh. Kalau seandainya bisa disimpulkan itu menjadi semacam seperti ini. Jadi genre itu ada yang bentuknya proses tadi itu, ada kegiatan-kegiatan aktivitas itu, kemudian ada juga yang menjadi luaran atau outputnya. Nah, yang akan kita kaji hari ini itu yang ini, bentuk-bentuk tag yang ada di sini ini Bapak Ibu. Jadi panjenengan semua akan satu persatu kita akan coba untuk melihat, meskipun tidak keseluruhan, tapi minimal contoh-contoh yang akan saya paparkan, mudah-mudahan bisa menginspirasi panjenengan semua untuk mengembangkan materi-materi yang sudah ada di buku ajar. Bapak Ibu, kalau berdasarkan
tujuan komunikasi atau tujuan sosial orang berteks, minimal kita itu mengajarkan anak-anak kita ya 7 dari jenis teks inilah mungkin minimal yang kita ajarkan. Mungkin itu ada teks laporan ya, nas at-takriri. Mungkin juga kita butuh mengenal tentang nas as-sardidadi. Ada juga nas eksplanasi atau nas al-maklumati at-tafsiri, nanti namanya bisa variatif tetapi maknanya sama. Itu eksposisi atau tes eksposisi, kita juga biasa mengenal dengan istilah nas al-hujjaji dan seterusnya. Ada nas al-wasfi, ada nas al-irsadi, atau mungkin nanti juga ada nas al-kisosi. Minimal kita hari ini mengenal sedikit tentang jenis-jenis teks ini, baik dari fungsi sosialnya ataupun dari fungsi teks itu dan strukturnya dan bagaimana kita mengajarkannya kepada siswa kita. Kita mulai dari an-nas at-takriri, teks laporan. Teks laporan itu Bapak Ibu, fungsi sosialnya adalah untuk mendokumentasikan atau menyusun atau merekam informasi faktual mengenai sebuah topik yang kita ingin sampaikan. Misalnya hari ini atau 2 hari kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan sudah melaksanakan ini ya, warasatul amal, workshop terkait tatbik manhaj yang terbaru ya, KMA 183. Maka kita bisa menyusun teks at-takriri berdasarkan itu. Maka judulnya menjadi apa? Takrir warasatul amal an tatbik al-manahij lughah al-arabiyyah. Mungkin judulnya bisa seperti itu, teks takrir. Nah, kalau kita ingin membuat teks at-takriri, itu sesungguhnya apa yang harus ada di dalam teks itu? Struktur terpentingnya itu apa? Struktur terpenting dari teks takriri itu harus ada namanya klasifikasi umum, kemudian baru ada nanti fakta, aspek apa yang dilaporkan. Nah, ketika saya ingin melaporkan kegiatan hari ini, misalnya workshop tentang kurikulum ini, maka di klasifikasi umum ini saya bisa menjelaskannya misalnya al-awal al-gharad min warasatil amal. Jadi setelah ada judul tadi itu takrir an warasatil amal, kemudian di situ gharadnya kita tentukan al-gharad min hadhil warasah hakada wa hakada wa hakada. Terus kemudian berikutnya setelah saya tahu bahwa tujuannya adalah seperti ini, yang kedua Bapak Ibu bisa melanjutkannya dengan apa? Al-munafid, siapa yang menyelenggarakan BIMTEK ini? Kayak begitu. Kemudian mungkin yang ketiga Bapak Ibu juga bisa menjelaskan tentang kam liqaan, ya, mungkin sab'u liqaat fi hadhil warasyah. Nah, itu Bapak Ibu menjelaskan di situ di klasifikasi umum. Baru kemudian di paragraf berikutnya panjenengan bisa menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di setiap liqaat. Al-liqa al-awwal, al-unwan apa? Jadi materinya apa, madahnya apa, dibawakan oleh siapa, isinya apa. Nah, cara mendeskripsikan yang seperti itu atau cara membuat teks dengan struktur ada klasifikasi umum dan fakta seperti inilah yang disebut dengan an-nas at-takriri. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ingin membedakan atau ingin membuat teks atau ingin membuat input kepada anak-anak bacaan yang tepat, itu kita harus mempertimbangkan strukturnya itu. Struktur yang kita gunakan di dalam memilih teks. Nah, pemilihan terhadap teks ini dilihat dari apanya? Tujuan atau fungsi dari teks yang akan saya gunakan. Untuk komunikasi semacam apa? Kayak begitu. Karena itulah di KMA itu bunyinya adalah pasti begitu. Mengenal struktur dan fungsi sosial teks. Itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan misalnya tagihan dari KD-nya itu mengenal struktur dan fungsi sosial teks, maka bahasanya ini yang harus dijelaskan kepada putra-putri kita. Ya, anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya jenengan membuat teks atau memberikan input teks yang itu tidak sesuai dengan strukturnya, maka KD-nya tidak terpenuhi. Tuntutan KD-nya menjadi tidak terpenuhi. Karena itu Bapak Ibu guru harus mengenal betul tentang apa itu fungsi sosial tag-nya dan apa itu struktur tag dari masing-masing tag yang kita gunakan. Karena itulah pertemuan hari ini kita harapkan bisa membekali panjenengan semua sebagai bahan dasar awal untuk lebih mengembangkan tag-tag yang akan kita gunakan sebagai input pembelajaran. Berikutnya ini Bapak Ibu ada an-nas, namanya adalah an-nas al-wasfi. Apa sih fungsi sosial dari an-nas al-wasfi? Itu memberikan informasi tentang sesuatu atau seseorang. Panjenengan ingin mendeskripsikan, memberi informasi tentang siapa saya, siapa keluarga saya,
apa, bagaimana sekolah saya dan seterusnya begitu, bagaimana anak-anak memberi informasi tentang rumahnya dan seterusnya begitu. Maka kalau seperti itu berarti panjenengan menggunakan teks deskripsi. An-Nas Al-Wasfi. Ini banyak sekali Nas Al-Wasfi itu digunakan di buku kelas 10 ya, An-Nas Al-Wasfi. Nah, kalau kita menggunakan An-Nas Al-Wasfi, di sini kan ada struktur teks yang harus dipenuhi. Misalnya harus ada apa? Ada Al-Was Al-Am dan juga ada Al-Was Al-Khos. Nah, di dalam membuat Al-Wasf Al-Am ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bahwa kita membuat deskripsi umum itu sebenarnya apa saja sih yang harus ada di deskripsi umum? Caranya seperti apa sih membuat deskripsi umum itu? Membuat deskripsi umum itu bisa kita mulai dengan membuat definisi Bapak Ibu. Mungkin kalau saya hari ini ingin mendeskripsikan tentang ilmu lughah, berarti saya mulainya dari mana? Mendefinisikan apa itu ilmu lughah. Ilmu lughah huwa ilmun hakadha wa hakadha. Itu berarti saya memulai paragraf itu dengan membuat definisi. Ya. Itu masuk dalam kategori al-wasf al-am. Kemudian setelah saya membuat definisi, Bapak Ibu bisa meneruskan dengan identifikasi dan tasnif. Apa itu klasifikasi? Nah, kita bisa mengatakan bahwa ilmu lughah itu majalat. Ada beberapa bidang di dalam ilmu lughah. Misalnya apa itu? As-saut, ya. Bisa jadi ada an-nahwu, as-sarf. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatakan ada ad-dalalah. Nah, ketika al-wasfu al-am itu jenengan sudah mengatakan begitu tadi, definisinya adalah begini, bidangnya adalah ini. Nah, itulah yang nanti akan menjadi pijakan Bapak Ibu ketika nanti akan membuat paragraf berikutnya yang namanya adalah al-wasf al-khos. Jadi ketika kita membuat paragraf itu Bapak Ibu, antara paragraf pertama dan yang kedua itu harus ada koherensinya, harus ada hubungannya. Jadi tujuan dari membuat al-wasfu al-am itu sekaligus untuk mengikat apa yang harus saya jelaskan di paragraf berikutnya terkait dengan wasf khosnya. Misalnya kalau tadi itu saya sudah mengatakan bahwa ilmu lughah itu terdiri dari saut, terdiri dari pembahasan tentang saut, pembahasan tentang nahwu, begitu berarti di al-wasf al-khos di sini saya akan melanjutkannya dengan apa yang sudah saya ikat di al-wasfu al-am. Sehingga wasf khosnya saya menjelaskan tentang ilmu saut hakada, ilmu nahwi hakada, ilmu dalalah hakada, begitu. Ini yang mungkin kita perlu berlatih. Karena kadang-kadang kita itu membuat An-Nas al-Wasfi, tetapi kita tidak ada hubungan antara paragraf yang pertama dengan paragraf kedua. Tidak ada lagi hubungan antara paragraf kedua dengan paragraf yang ketiga, begitu. Sehingga seakan-akan wasf itu secara logika apa yang kita ingin wasfkan itu kesana kemari. Kadang-kadang habis mendeskripsikan ini tiba-tiba mendeskripsikan sesuatu yang berbeda, Ini sudah mulai banyak yang angkat tangan. Materi saya selesaikan dulu atau langsung dialog Pak moderator, Ibu moderator? Apa materi saya selesaikan dulu baru kemudian nanti berdiskusi? Saya ikut dengan panitia. Karena masih ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Ini banyak sekali yang sudah mulai raise hand. Ibu moderator, mohon izin. Halo? Mbak Cindy? Iya, Ibu. Ini teman-teman sudah banyak sekali yang mengangkat tangan. Ini apa saya langsung memberi kesempatan mereka untuk berdiskusi atau saya menyelesaikan materi saya dulu? Boleh Ibu, kalau ingin buka diskusi kita buka. Tapi kalau Ibu ingin itu boleh, gimana? Baiknya Ibu narasumber saja. Oh iya, monggo nanti mungkin penjelasan akan saya teruskan ketika saya melihat ini dulu. Ada beberapa masukan dari teman-teman. Yang dari chat mintanya diselesaikan dulu Ibu narasumber. Itu yang kita berarti cuekin dulu itu yang raise hand itu ya. Nanti kita nunggu sebentar ya Bapak Ibu yang dari Man kota mana ini? Bone. Ada beberapa dari Bone, ada beberapa nih. Kita selesaikan materinya sebentar ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu kita beri kesempatan untuk berdiskusi. Jadi begini Bapak Ibu, setiap tag itu karena ada
ada strukturnya itu kita harus pahami betul. Misalnya seperti ini, saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya ketika kita ingin mendeskripsikan Mangzili misalnya rumah saya, itu sebelum mendeskripsikan